Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Hafsir Rafiansar dengan NIM 2202301 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Baik, di sini pada proyek ini saya menggunakan framework FVVM di mana terdapat package model untuk mengatur model yang diperlukan, package view untuk mengatur tampilan, dan package view model untuk mengatur hubungan antara view dengan model. Lalu di sini ada kelas main. Pada kelas main ini langsung akan memanggil main pada menu. Lalu main pada menu ini akan membuat window menu. Di sini membuat new menu, window untuk new menu, kemudian mengatur ukurannya, titelnya, lokasinya, ukurannya, dan mengatur visible-nya menjadi true sehingga dapat terlihat. Kemudian pada menu sendiri di sini terdapat mengatur atribut dan properti yang dibutuhkan, lalu di sini menampilkan halaman menunya sesuai dengan yang diinginkan. Lalu pada menu di sini juga terdapat tabel yang datanya akan diambil dari database. Kemudian akan memutar background pada page menu ini. Langsung kita contoh tampilkan. Nah, di sini seperti ini tampilan menunya. Terdapat title, up, down, kemudian ada text field untuk memasukkan username, lalu ada tabel yang diambil dari database, kemudian ada tombol play dan tombol quit, lalu terakhir ada credit. Nah, lalu kembali ke program, di sini terdapat action listener atau metode play button action listener untuk berisi apa yang akan dilakukan ketika si tombol play ini ditekan. Di sini akan mengecek dulu apakah si field username terisi. Jika terisi, maka akan ditampung ke username, kemudian lalu dicek lagi di sini apakah si username F ini diisi si fieldnya atau apakah si username ini sudah ada menampung nilai tertentu gitu. Jika tidak, maka akan memunculkan message di mana username tidak boleh kosong. Kemudian jika ternyata salah satunya tidak kosong, terdapat username yang didapat, maka BGM akan dihentikan, soundnya dihentikan, kemudian membuat game baru, membuat game window, kemudian set username dan mendapatkan data skor berdasarkan username. Nah, jika user baru, maka skornya tuh akan di set 0 semua. Jika user lama, maka set skornya akan melanjutkan yang sudah didapat sebelumnya. Lalu game akan dimulai dan si visible menunya akan menghilang jadi false. Nah, saat membuat game window di sini memanggil kelas objek game window. Di sini membuat window untuk game, mengatur titelnya, menambahkan key listener, menambahkan game, mengatur ukurannya dan visible-nya menjadi true agar ditampilkan page atau window gamenya. Nah, untuk game sini kita coba jalankan. Misalnya kita juga di sini bisa memilih kolom pada tabel jika ingin melanjutkan skornya. Misalnya di sini Wildan, kita play, nah skornya akan melanjutkan. Lalu di dalam game itu sendiri terdapat player berupa kesatria menunggangi kuda. Di sini bisa melompat ke kanan atau ke kiri. Lalu kita harus memijak ke rintangan atas dan rintangan bawah. Dan ketika ke rintangan bawah, maka skor down akan bertambah, dan jika menginjak yang atas, skor up akan bertambah. Nah, dan jika terjatuh ke bawah, maka akan game over. Dan kembali ke halaman menu. Nah, kembali ke kode. Di sini untuk game ada atribut dan propertinya. Di sini mengimplement runnable agar dapat membuat game thread agar game dapat dijalankan. Di sini ada konstruktornya, di sini mengatur background, menyiapkan posisi player pertama berada pada tiang pertama, menyiapkan obstacle, lalu menambahkan background ketika game dimainkan. Kemudian jika start game, di sini membuat thread baru, lalu menjalankan thread dan men-set runningnya menjadi true. Kemudian ada metode paint di sini untuk render latar belakang, menambahkan latar belakang, lalu merender player dan merender obstacle. Nah, di sini jika runningnya true,
maka akan update game. Di sini untuk mengupdate obstacle, menambahkan obstacle, mengupdate kondisi obstacle, dan mengupdate kondisi player. Kemudian dari paint, kemudian ada mengatur FPS. Di sini diatur trade-nya sehingga 60 FPS, lalu mengatur skor. Lalu di sini ketika si playernya jatuh ke jurang atau si playernya tuh tertinggal ke sebelah kiri, maka akan state-nya game over. Dan ketika state game over, maka BGM-nya henti. Lalu menuju ke save score. Di sini memulai BGM baru, lalu menyimpan skor yang didapat atau simpan atau update ke database, lalu menampilkan skor yang didapat. Jadi misalnya kita mencoba inputan baru, misalnya dan fish, kita play. Nah di sini skor up downnya 0, dan jika kita tertinggal maka akan game over dan menampilkan message game over, dan BGM-nya akan berubah. Lalu di sini kembali dan terdapat dan fish terupdate, tertambah. Lalu setelah save score, di sini menutup window dan memunculkan menu, kembali ke menu dan berhentikan game. Kemudian di sini juga ada kelas konstan untuk mengatur lebar game, tinggi game, dan kecepatan game. Minus di sini maksudnya berarti ke sebelah kiri arah pergerakan gamenya. Kemudian ada key input untuk mengatur masukan dari keyboard, untuk mengatur tombol atas, kiri, kanan, bawah atau WASD agar dapat bergerak, dan juga tombol spasi di sini untuk menghentikan game. Lalu ada obstacle handler untuk mengatur obstacle. Di sini ada atribut properti yang dibutuhkan. Lalu ada metode update obstacle, di mana ketika si obstacle-nya sudah lewat ke kiri, keluar dari frame, maka akan di remove. Kemudian obstacle number di sini atau jumlah obstacle-nya akan dikurangi. Kemudian ada untuk merender obstacle, lalu ada untuk meng-add obstacle baru. Di sini menambah jumlah obstacle. Ketika obstacle number-nya kurang dari max obstacle, di mana max obstacle di sini itu 15, maka akan membuat obstacle baru. Pertama mengatur nilai x-nya berada di tengah layar untuk obstacle pertama di tengah layar. Kemudian y-nya dibuat random. Ini obstacle baru untuk pilar, maka y-nya tuh dari antara tengah layar sampai bawah layar dikurangi 150. Kemudian jika obstacle-nya sudah lebih dari sama dengan 1 atau sudah ada obstacle sebelumnya, maka si x-nya tuh diposisikan di belakang obstacle sebelumnya dengan jarak gap. Gap tuh jarak antar obstacle. Di sini membuat obstacle-nya, menambahkan ke list, lalu increment jumlah obstacle lagi. Nah, di sini untuk obstacle baru untuk yang up atau tanah yang melayang. Di sini mengatur x-nya sama seperti ini. Kemudian y up-nya random antara tengah layar atau atas layar dikurangi 55. Kemudian ini height up-nya atau ukuran si tanahnya itu 10. Lalu membuat obstacle, menambahkannya ke list, lalu mengincrement jumlah obstacle. Lalu kemudian ada class sound di sini untuk mengatur BGM. Ini menggunakan klip. Play sound untuk memutar BGM, dan stop sound untuk menghentikan BGM. Lalu pada package model terdapat DB. Di sini di DB ini untuk menghubungkan ke database menggunakan MySQL dan untuk membuat query dan mendapatkan hasil query. Kemudian ada game object, ini merupakan parent dari player dan obstacle pada package model. Dan di sini untuk membuat game object. Lalu ada player obstacle, class obstacle. Di sini mengextend dari game object. Terdapat property score value, karena tiap obstacle itu memiliki score value yang berbeda-beda. Di sini ada konstruktornya, membuat obstacle dan mengatur si score value-nya. Nah, jika si yang tanah melayang, maka skornya tuh 1000 per Y tambah 23, jika yang pilar bawah 1000 per Y tambah 18. Di sini yang tanah layang lebih tinggi karena memang lebih susah untuk digapai gitu. Kemudian di sini juga ada metode update untuk update posisi dari obstacle.
dan update collision box-nya. Lalu untuk merender si obstacle-nya di sini, untuk merender si background si obstacle-nya dan juga menampilkan skornya di tiap obstacle-nya. Kemudian ada class player di sini. Di sini juga mengextend game object. Di sini terdapat properti dan atribut yang diperlukan. Lalu ada konstruktornya di sini membuat player, lalu memuat gambarnya atau ya background atau asetnya. Di sini terdapat untuk menghadap ke kanan dan menghadap ke kiri si kesatrianya. Di sini untuk mengupdate posisi dan collision box-nya. Kemudian di sini merender, di mana memasangkan si asetnya kesatrianya menghadap kanan atau kiri. Kemudian menampilkan si skor total, skor down, dan skor up-nya yang ada di sebelah kiri layar. Kemudian di sini untuk mengupdate posisi player. Kemudian ada indikator jika melompat, berada di lantai atau berada di udara. Nah, kemudian jika si playernya tuh menginjak si obstacle atau si pijakan, si bound buttonnya tuh menyentuh obstacle, maka jika si Y-nya kurang dari 300, maka artinya si player tuh berada di atas, maka skor up-nya tuh akan bertambah dan skor totalnya tuh akan bertambah berdasarkan skor obstacle-nya. Dan jika Y-nya lebih dari 300, berarti si player tuh berada di bawah, bagian bawah, berarti skor down-nya tuh akan bertambah dan skor totalnya pun bertambah sesuai skor value yang didapat per obstacle-nya. Lalu ini jika nabrak kanan, nabrak kiri, dan ini jika si playernya nabrak si layar paling kanan, tidak akan bisa tembus. Kemudian ini indikator jika berada di lantai atau memijak sesuatu untuk bound, dan ini set gate-nya. Kemudian bagian skor di sini properti atau kolom tabel skor. Nah, untuk tabel skor sendiri ini untuk menghubungkan skor dengan database tabel name-nya test score. Di sini untuk mendapatkan tabel, data tabel berdasarkan username, menginsert dan update data, insert update, men-set tabel untuk membuat tabel dan isinya dapat dari database. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.